Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di sesi bincang-bincang santai sebenarnya yang kita buat di Lentera Komunikasi. Kali ini saya kedatangan teman ngobrol, teman di perjuangan kemahasiswaan. Nama beliau Ahmad Akbar atau siapa gitu? Akbar Al-Fatih ya? Ya. Akbar Al-Fatih. Iya. Kali ini teman-teman sekalian sesinya agak berbeda dari sesi yang kemarin. Kalau kemarin itu bagi teman-teman yang menyaksikan boleh dicek di sesi sebelumnya. Itu wawancaranya lebih formal. Lebih formal. Iya, agak formal memang. Sekarang kita mau lebih santai, lebih enjoy karena kalau terlalu serius, enggak bagus katanya. Jadi sekarang relatif kita mau coba bawa lebih santai. Jadi ini rada-rada main game, ya. Jadi nanti teman bincang kita boleh menyampaikan opininya apapun itu. Saya mungkin akan menyebutkan satu kata atau satu kalimat atau istilah tertentu. Nah, silahkan nanti diberikan pandangan-pandangannya. Ya baik teman-teman sekalian, ada 6 kata kunci yang akan saya berikan kepada teman berbincang kita. Yang pertama nih, langsung saja Akbar. Ya, jadi sekarang masih status mahasiswa ya, mahasiswa akhir di Universitas Negeri Makassar. Iya. Saya berkuliah di UNM mulai 2017, mengambil fokus program studi di sosiologi murni, ilmu yang memang mempelajari tentang masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial Hukum. Keseharian alhamdulillah, selain daripada fokus untuk menyelesaikan tugas akhir, saya juga beberapa punya kesibukan di bidang jurnalistik. Alhamdulillah sekarang di Makassar Bicara ID dan sebagai apa di Makassar? Sekarang alhamdulillah dulu sebagai koresponden, sekarang di editor. Alhamdulillah sekarang di bagian editornya teman-teman di Makassar Bicara ID. Dan juga beberapa organisasi pernah digeluti, termasuk paling terakhir adalah Himpunan Mahasiswa Islam di HMI MPO cabang Makassar. Nah, itu mungkin ya, jadi sekilas tentang kata Akbar. Ya, jadi itu tadi teman-teman sekalian seputar mungkin biografi singkat dari teman ngobrol kita. Jadi bukan kebetulan ya, qadarullah memang itu nama yang diberikan oleh orang tua, Akbar Al-Fatih ya. Dan sebenarnya walaupun saya mengajukan namanya, tadi saya berharap sebenarnya ada insek lain, tapi tidak apa-apa lah, itu opini yang diberikan. Ya, kita ke kata kunci yang kedua. Kebetulan tadi relate dengan apa yang disampaikan, UNM. Kayaknya ini agak-agak sibuk juga Pak Ketua kalau kita cerita tentang UNM. Ya. Apa opini ini? Jadi sebagai salah satu mahasiswa ya yang di kuliah di UNM, saya justru merasakan bahwa berkuliah itu tidak hanya persoalan di kampus. Jadi kampus itu sebenarnya dalam posisi membelajarkan juga memicu proses belajar juga di luar kampus. Dan UNM bagi saya itu memang di satu sisi bagi saya menarik, tapi di sisi lain juga timpang. Jadi yang menarik dulu Pak Ketua. Yang menarik adalah kalau saya sebagai salah satu mahasiswa yang berasal dari daerah, citra UNM itu dikenal sebagai kampus yang maju, kemudian modern. Tapi setelah saya mungkin berkuliah ya selama 8-9 semester, ya, saya kira ini juga menjadi satu titik
fakta bahwa di balik modernnya kampus UNM juga ada ketimpangan di dalamnya, dan itu memang tidak bisa terlepas. Dan saya banyak terlibat dinamika di dalamnya di sana, Pak Ketua. Termasuk UNM itu memberikan saya pelajaran bahwa seorang mahasiswa itu bukan hanya proses belajar, tapi bagaimana menjunjung, kelas, ya betul, bagaimana membentuk diri sebagai intelektual yang betul-betul menjunjung dua hal. Yang pertama independensi, yang kedua tentang kebenaran. Dan saya belajar di UNM lewat itu. Iya. Ini kalau soal UNM, karena saya cukup memantau sebenarnya aktivitas ini. Mohon maaf, bukan memata-matai sebenarnya. Stalking ya. Iya. Akhir-akhir ini ada, saya lihat opini-opini tentang UNM. Apa sebenarnya yang terjadi di UNM itu? Ya, paling terakhir adalah mengenai dugaan pungutan liar, pungli. Iya. Itu dalam konteks kasusnya pembiayaan wisuda di UNM. Yang kedua, yang terakhir adalah setelah itu ada kasus kekerasan seksual. Bukan lagi dosen ini? Alhamdulillah bukan dosen, tapi tetap menjadi perhatian khusus. Iya. Karena melibatkan dua-duanya mahasiswa. Jadi korbannya mahasiswa UNM dan pelakunya adalah seorang mahasiswa juga. Dan lucunya, ini parah, yang menjadi pelaku adalah salah satu ketua umum di lembaga kemahasiswaan di fakultas internal. Wow. Jadi kacau Anda. Saya kira ini kampus negeri, kampus yang kita anggap sebagai menyandang akreditasi mutu pendidikan A, baik sekali, sangat baik. Tapi tentu secara iklim perilaku di lingkungan UNM itu juga saya kira banyak yang timpang juga, terutama kasus kekerasan dan dugaan pungutan liar yang teman-teman kemarin sempat angkat, dan itu mungkin yang sempat kita pantau ya. Saya lihat, lumayan ramai ini pembacanya, saya lihat. Kayaknya ini viral ini di kampus ini. Ya, alhamdulillah sekarang capai 10.000 lebih pembaca itu. Iya. Yang khusus untuk wisuda, investigasi dugaan pungli wisuda di UNM. Iya. Sebenarnya panjang teman-teman sekalian kalau kita cerita soal UNM, apalagi dengan beliau. Dari cerita dan pantauan saya sendiri memang cukup aktif mengamati UNM dari dalam dan dari luar. Dari dalam dan luar. Iya, karena masih orang dalam. Iya, kita doakanlah semoga segala urusan baiknya bisa cepat selesai. Amin. Iya. Bisa sambil dinikmati Pak Kota, jadi santai karena agak tegang sekali ya. Bismillah. Iya. Kata kunci ketiga yang coba kita obrolin dengan teman ngobrol kita soal freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Saya kira dijamin oleh undang-undang ya, dan ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita. Di pasal 28E itu bahwa semua orang punya kebebasan baik berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat di depan umum. Dan ini juga menjadi salah satu hak dasar sebagai seorang manusia. Jadi siapapun saya kira diberikan kebebasan untuk berbicara apapun, dan bukan berarti bahwa kebebasan itu kemudian dijadikan dalil juga untuk melakukan apapun. Sesuka hatinya, enggak. Dia tetap dalam konteks karena kita berkehidupan masyarakat, jadi ada sistem norma dan sistem sosial yang harus dijaga. Jadi kebebasan jangan diartikan terlalu ceroboh, tetapi perlu ditempatkan sesuai dengan porsinya. Itu bagi saya kebebasan berpendapat. Berarti tidak betul-betul bebas ya, artinya tetap ada batasan-batasan yang harus dijaga. Harus ada, karena bagaimanapun sebagai makhluk sosial yang hidup di lingkungan kelompok sosial, yang hidup bukan cuma diri kita yang hidup, ada juga orang. Kebebasan itu harus betul-betul dimaknai secara utuh dan bijak. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang
justru menggunakan dalil itu sebagai alasan untuk melakukan hal yang betul-betul sesuka hati, tanpa memikirkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai masyarakat, aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungan kita. Saya kira itu juga menjadi PR dan perhatian khusus untuk teman-teman mahasiswa. Jadi batasannya ini norma-norma masyarakat atau semacam apapun yang diakui di masyarakat, Ya, karena sebenarnya dari tinjauan ininya Pak Ketua, kebebasan itu sebenarnya ketika kita wujudkan, di sisi lain juga secara bersamaan dia sebenarnya membatasi kebebasan yang lain. Jadi kalau misalnya Pak Ketua, ini dalam teori sosialnya ya? Iya. Iya, betul. Jadi misalnya Pak Ketua mau minum kopi, satu gelas, itu kan kebebasan Pak Ketua mau minum kopi. Terserah saya. Ya terserah saya. Tapi kalau kopinya cuma satu, saya juga mau minum kopi. Jadi di sisi lain kita, sebenarnya mau memenuhi kebebasan kita. Di sisi lain secara bersamaan juga sebenarnya merebut kebebasan yang lain. Nah, makanya untuk mendamaikan keduanya, ada sistem sosial yang mengaturnya. Jadi sistem sosial itu adalah sesuatu yang mengikat kita dari luar. Misalnya tidak mungkinlah saya seorang akbar atau misalnya Pak Ketua melakukan tidak berbusana di luar masyarakat toh, di lingkungan dengan alasan bebas. Ya, lari-lari keliling kompleks tidak pakai baju, tidak pakai celana. Kan itu ada norma. Jadi norma sosial yang berlaku misalnya dalam konteks pakaian, ya ada standarisasi pakaian sopan, pakaian layak di masyarakat, dan itu adalah sistem sosial. Dan itu kalau ada orang yang melakukan seperti itu, ya tentu akan memperoleh reaksi negatif dari masyarakat. Sehingga kebebasan itu betul-betul harus dipahami dengan utuh. Iya. Orang gila kapan ini? Ya, itu. Apalagi siang-siang ini tidak pakai baju, tidak pakai celana. Iya, mungkin selanjutnya ini saya kira juga ada kaitannya tadi dengan kata kunci yang ketiga, demokrasi. Demokrasi. Iya. Ini berat-berat obrolannya ya, padahal tadi ngobrol santai ya. Enggak apa-apa lah. Sesuatu yang berat harus dibawa santai supaya gampang dipahami. Kalau sudah berat bahasannya baru kaku lagi, susah kita dapat. Ya gimana? Demokrasi. Demokrasi itu sebenarnya ini kan tergantung juga karena tadi Pak Ketua mengatakan bahwa pembahasan kita berat, itu tergantung sebenarnya siapa yang bertanya. Betul. Jadi kualitas lawang itu sebenarnya kualitas diri seseorang itu biasanya dilihat dari siapa lawangnya. Jadi kalau lawang bicara saya sekelas Pak Ketua ini, saya kira kualitasnya juga di rata-rata, di atas rata-rata. Jadi sebenarnya ringan sebenarnya pembahasannya. Hanya kualitas lawang bicara kita jauh lebih tinggi ya. Saya kira bagi saya demokrasi adalah sesuatu yang selalu memprioritaskan kepentingan publik di atas segalanya. Jadi dalam konteks pemerintahan misalnya, jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemerintah hanya sebatas sebagai struktur hierarki pemerintah yang diberikan amanah itu, pelayan itu pun juga amanah itu sebenarnya dalam posisi dititipkan. Jadi segala sesuatu yang dititipkan itu tidak akan pernah menetap. Ya beda mungkin misalnya kalau dalam kasus konteks Soeharto yang mau 30 tahun, 20 tahun yang menjabat itu, saya kira itu sudah menyalahi konsep demokrasi. Iya, betul. Nah, demokrasi itu di situ. Karena bagi saya ya, kalau melihat dari kacamata filsafat sosial misalnya Pak Ketua, dia berbicara tentang dua hal. Yang pertama aspek publik, yang kedua aspek privat. Nah, filsafat sosial kemudian kaum-kaum yang percaya atau kelompok yang percaya dengan filsafat sosial terbelah menjadi dua kelompok. Jadi tadi ada aspek privat, ada aspek publik. Ada kelompok yang memahami filsafat sosial itu bahwa kepentingan publik lah yang utama daripada kepentingan privat. Ada juga kelompok yang mengatakan Pak Ketua bahwa kelompok privat ya yang lebih utama daripada kelompok publik. Nah, sehingga dalam filsafat sosial itu sebenarnya bertentangan
antara dua aspek ini. Nah, kalau kita mementingkan aspek publik, maka otomatis kepentingan secara individual itu akan dikesampingkan. Dan begitu pun sebaliknya, Pak Ketua. Kalau kita mementingkan kepentingan privat, itu akan cenderung menciptakan kondisi yang mengeksploitasi seseorang. Jadi ada kepentingan privat misalnya antara orang-orang yang kaya, itu karena yang menjadi skala prioritas untuk dipenuhi kepentingannya, sehingga bisa memicu kondisi yang mengeksploitasi seseorang. Nah, sehingga Islam mengambil sebenarnya jalan tengahnya. Jalan tengah, betul. Jalan tengahnya adalah bahwa agama Islam itu dia mengajarkan kepada kita semua bahwa kepentingan privat itu dihargai, dihormati. Tetapi secara bersamaan juga harus masyarakat itu, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, dan seluruh elemen dalam masyarakat harus juga saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kepentingan publik tadi. Ya, jadi filsafat sosial sebenarnya saya memandangnya ya Pak Ketua, dia dalam posisi mengingkari sebenarnya kebutuhan atau hak-hak dasar manusia. Karena harus memilih yang mana yang prioritas. Sementara Islam mengambil jalan tengah. Jalan tengah. Masing-masing ada yang diambil. Ya. Islam tetap menghargai hak seorang individu. Baik itu dalam konteks hak untuk hidup nyaman, hidup sejahtera, berpendidikan. Tapi Islam juga tetap mendorong individu itu untuk saling membantu memenuhi kebutuhan bersama. Nah, saya kira itu poinnya untuk demokrasi bagi saya. Betul. Tapi tadi ada yang menarik dari yang kita sampaikan soal demokrasi. Pelayan dan yang dilayani. Ya. Kan tadi kan pemimpin ini ibaratnya pelayan. Tapi cenderungnya itu kelihatan kayak penguasa, kayak tidak melayani begitu. Padahal kan ini pelayan mungkin kalau bahasa kasarnya. Bisa jadi pembantu mungkin kalau bahasa kasarnya, melayani begitu. Apa kira-kira yang melandasi kenapa potret yang kita lihat hari-hari seperti itu? Sebenarnya kalau saya melihatnya dari segi ada perubahan semacam pergeseran makna paradigmanya. Jadi memang dulu orang memandang bahwa, dan memang kalau bukan cuma dulu sih, ada memang konteks-konteks pemerintah di zaman sekarang juga masih menggunakan prinsip dan paradigma seperti itu. Jadi pemerintah itu yang diberikan amanah, dia dalam posisi melayani sebenarnya. Tapi secara konteks umum misalnya di rezim Jokowi ya, selain pembungkaman demokrasi, itu juga dijadikan sebagai alat. Jadi jabatan itu dijadikan sebagai alat justru untuk membunuh demokrasi di negara demokrasi. Jadi dalam konteks itu yang ditanyakan tadi bahwa pemerintah seolah-olah menjadi penguasa dan mengesampingkan sifatnya sebagai pelayan. Nah, disitulah sebenarnya demokrasi mulai mati. Kenapa? Karena kalau konteksnya sekarang demokrasi kita, Pak Ketua, bagi saya ada orang yang betul-betul ada negara yang betul-betul demokrasi, menganut sistem demokrasi, dan memang sistem pemerintahannya dan aktivitas masyarakatnya di bawah memang demokratis. Nah, sekarang bagi saya tidak. Di Indonesia tidak begitu. Tidak bagi saya, karena kita lah sepakat bahwa sistem demokrasi yang diajarkan oleh SMA, SD, lah kita sistem demokrasi. Tapi kan tidak bisa dilihat secara teks, tidak bisa dilihat secara kitab-kitab saja bahwa kita sistem demokrasi. Dia selalu melihat pada seperti apa di lapangan, seperti apa di masyarakat. Jadi singkatnya bagi saya kita hanya memakai sistem demokrasi, tetapi gagal dan sebenarnya demokrasi itu semu. Jadi hanya sistemnya yang demokrasi, tapi aktivitas publik yang seharusnya bebas itu menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat itu justru di situ sebenarnya palsu. Jadi
nilai-nilai demokratis sebenarnya mati. Dan lucunya itu terjadi di negara demokrasi. Betul. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ini nyambung lagi nih. Kebetulan sekali nyambung terus jawaban ini. Memang kalau lawan bicaranya ya. Soal mematikan demokrasi. Kata kunci berikutnya, Rumah Kebangsaan Cipayung Rumah Plus. Kebangsaan Cipayung Plus. Cipayung Plus. Wah. Teman-teman Cipayung. Wah, harus tolong dengarkan ini. Bagaimana tanggapan ini? Rumah Kebangsaan Cipayung Plus. Ya, Cipayung Plus saya kira sebenarnya bagus. Cipayung Plus. Cipayung Plus. Dan sebelum Plus bagus. Karena Cipayung itu kan dikenal sebagai salah satu gerakan sosial di zaman Soeharto itu punya taring yang betul-betul tajam tuh. Saking tajamnya Soeharto itu mencarikan cara dengan cara membentuk KNPI. Jadi KNPI itu sebenarnya untuk membius idealisme yang ada di Cipayung sebelum Plus ya. Sebelum Plus. Cipayung kan dulu masih 4 sampai 5 organisasi. Karena Soeharto pintar, licik, makanya dibentukkan organisasi lembaga yang menaungi Cipayung. Nah, sehingga pada proses perkembangannya sampai hari ini beberapa lembaga lain masuk menjadi Cipayung Plus lah. Betul. Dan saya kira lagi-lagi di rezim sekarang itu jago juga. Jadi seharusnya Jokowi itu menjadi jenderal lapangan sebenarnya. Karena dia mampu mengagitasi, membuat semacam propaganda, kemudian dan semua yang dilakukan Jokowi itu bagi saya itu ya justru akan melemahkan gerakan mahasiswa, terutama dalam konteks Cipayung Plus. Caranya adalah salah satunya diberikan fasilitas, kemudian termasuk fasilitas itu adalah Rumah Kebangsaan. Yang saya pahami selama ini, dan saya beberapa kali menulis tentang itu, tentang Cipayung Plus, saking terlenahnya mahasiswa dengan tawaran fasilitas negara, sehingga sifat kritis itu harus digadai, ditukarkan dengan hal-hal yang sebenarnya duniawi dan sangat sementara. Jadi Rumah Kebangsaan itu bagi saya tempat-tempat kumpul saja, meskipun tujuan awalnya adalah sebagai rumah aspirasi. Jadi mengumpulkan, membicarakan isu di situ, betul. Menampung aspirasi di situ. Tapi nyatanya kan sekarang tanggal 6 kemarin RKUHP disahkan di DPR. Dan di mana Cipayung Plus? Nggak ada responnya? Nggak ada. Jangan sampai Cipayung Plus juga terlibat mengesahkan. Nah, saya kira itu ya perlu kita, dan ini menjadi sikap kritis teman-teman yang tidak senang dengan perilaku lembaga yang seperti itu. Jadi saya kira Cipayung Plus ini sebenarnya seharusnya gerakannya lebih besar karena gabungan daripada banyak organisasi, tapi justru karena dia bergabung justru tidak bisa melakukan apa-apa, dan ini sangat kita sayangkan di Makassar terutama. Iya, karena saya lihat itu kan ada semacam bukletnya begitu ya, soal Rumah Kebangsaan. Saya lihat visi misinya bagus sekali nih. Visi misinya yang paling saya tangkap itu kan pertama katanya supaya merekatkan. Iya, antara satu golongan dengan golongan yang lain. Toh? Gerakan kepemudaan yang satu dengan yang lain. Kemudian bicara soal-soal kebangsaan yang seperti kita bilang tadi. Kemudian karena ini dekat katanya momentum politik, ingin mencegah politik identitas, karena kita tahu semua teman-teman ini sebagian besar main semua juga di lapangan, jadi itu katanya yang dihindari. Nah, sebelum yang terakhir ini kan sebenarnya secara tidak langsung kita resah melihat aset berharga bangsa ini ya, dengan seperti tadi kalau kita katakan menggadaikan dirinya begitu ya. Pertanyaannya mungkin selanjutnya ini Pak Ketua,
sejauh mana seharusnya ini interaksi gerakan kemahasiswaan atau kepemudaan dengan pemerintah, karena teman-teman yang mungkin mendukung ini punya pembenaran semacam bahwa ini adalah hal baik, kenapa tidak didukung misalnya program-program yang baik, seharusnya kita bantu supaya lebih baik lagi. Ya mungkin soal batasan mungkin. Mungkin ya kita juga selalu mendengar kata ini bahwa mahasiswa itu, organisasi mahasiswa itu mitra kritis dari pemerintah. Betul. Hanya lagi-lagi saya bilang dari awal, ada pergeseran makna. Jadi mitra kritis itu dulu tidak ada kontrak antara lembaga kemahasiswaan, organisasi mahasiswaan dengan pemerintah. Apapun. Iya. Tapi ketika ada program dari pemerintah yang memang positif, ya tidak ada masalah. Anda berhak untuk meresponnya apapun, tapi kalau ketika positif saya kira tidak ada masalah untuk kita dukung. Tetapi dalam konteks bermitra itu tidak ada kesepakatan yang mengikat secara hukum. Jadi kalau ada perjanjian antara lembaga dengan pemerintah, saya kira itu akan sulit untuk dalam hal misalnya dalam poin mempertahankan kemurnian independensi sebagai gerakan mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan. Untuk batasannya saya kira gerakan mahasiswa itu tidak boleh netral. Organisasi mahasiswa itu menurut saya, lembaga mahasiswa itu menurut saya baik internal maupun eksternal kampus itu tidak boleh netral. Tidak boleh netral artinya dia tidak punya siapa-siapa. Tapi kalau main aman. Ya lembaga mahasiswa tidak boleh seperti itu kalau menurut saya. Dia harus tetap memihak. Nah, sisa keberpihakan itu kemana? Betul. Kemana? Jadi keberpihakan ini saya maknai sebagai nilai dasar, sebagai sebuah nilai independensi sebuah organisasi. Independensi itu kan secara sederhana Pak Ketua merdeka atau tidak terikat dengan instansi siapapun. Dia mau mengatakan dan mengkritiki si A, yang harusnya dikatakan seperti itu. Jadi yang dipertaruhkan sebenarnya adalah kekuatan independensinya organisasi. Jadi dalam konteks sebagai lembaga, ya saya kira tidak ada masalah kalau positif kegiatannya. Pemerintah harus kita dukung. Kalau mendukung itu kan bisa dalam lisan, bisa juga turut untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatannya, tidak masalah. Yang jadi persoalan kalau kita menganggap bahwa ketika terlibat, kemudian setelah terlibat di pemerintah, setelah itu selesai dan kita nanti menemukan sesuatu yang tidak baik di pemerintahan itu, kemudian kita merasa tidak enak. Nah, sebenarnya di situ balas jasa ya. Balas jasanya ada perasaan balas budi. Nah, itu yang sebenarnya menjadi masalah cukup besar ya di lembaga mahasiswa hari ini, karena kita selalu memandang bahwa mitra kritis itu harus seperti ini. Nah, sementara karena terlalu memahami makna mitra kritis yang terlalu agak-agak membelok, sehingga kita lupa bahwa nilai sebuah organisasi itu adalah terletak di independensinya, kebebasan untuk memihak kepada siapa, dan sebagai seorang mahasiswa pasti akan memihak ke kebenaran. Jadi tidak mungkin kalau hal-hal yang tidak benar itu dibela. Meskipun dibela, justru akan melahirkan masalah-masalah yang lain. Jadi kayak Pak Ketua, kebohongan. Satu kali bohong dan akan melahirkan kebohongan yang lain. Jadi bagi saya itu pertarungan independensi itu harus dijaga di organisasi. Apalagi konteksnya sekarang ya. Jadi di tengah fasilitas yang menggiurkan dari pemerintah, termasuk dana hibah misalnya, kemudian fasilitas dalam bentuk barang fisik. Saya kira itu juga akan menjadi indikator yang bisa mencederai independensi suatu lembaga. Saya kira itu.
Rumah Kebangsaan Independensi. Ya. Ya. Pertanyaan terakhir, Ya. Ketua. Yang lagi viral akhir-akhir ini. RKUHP. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anu baik ini atau apa ini Pak Ketua? Ya. Saya kira wajar ya, sebagai undang-undang itu punya dampak positif negatifnya dan selalu menimbulkan pro dan kontra. Nah, saya kira di situlah satu titik bahwa demokrasi ini masih betul-betul ada nyawanya. Jadi belum mati total. Karena masih ada orang yang berani menyuarakan hal seperti itu. Kita tidak bisa bayangkan misalnya kalau ada undang-undang selevel RKUHP kemudian disahkan dan tidak menuai kritik, saya kira itu betul-betul demokrasi mati di situ. Nah, poinnya adalah memang posisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini paling tidak mencerminkan bagaimana kondisi, bagaimana situasi produk hukum di negara Indonesia. Misalnya yang menjadi kontroversi yang berhubungan mungkin dengan kebebasan salah satunya adalah pasal 240. 240 itu kurang lebih dia mengatakan bahwa setiap orang yang di depan umum, di muka umum itu kemudian menghina pemerintah ataupun lembaga negara, dia akan dipidana penjara 1 tahun 6 bulan atau dengan pidana denda 10 tahun. Jadi yang jadi persoalan sebenarnya di sini dalam konteks demokrasi sekarang susah dibedakan antara kritik dengan hinaan. Jadi tipis itu ya? Tipis. Betul. Dan bisa saja kalau pemerintahnya kemudian merasa terhina, padahal kritik yang disampaikan, di situ sebenarnya poinnya atau delik aduan untuk mengkriminalisasi mahasiswa atau orang-orang yang kritis maupun masyarakat sipil yang punya pandangan politik tentang tentang capaian untuk kinerja sebagai seorang untuk penguasa. Jadi beda tipis sekali antara kritik dan menghina. Ya, jadi persoalan ketika sebenarnya itu kritik, tapi orang yang dikritik itu merasa terhina. Di situ bahayanya di pasal 2 karet sekali. 240 ayat 1 itu. Yang kedua yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat adalah misalnya 218. Itu hampir sama, hanya dia dalam konteks menyerang kehormatan presiden atau wakil presiden, dan hukumannya jauh lebih besar, 3 tahun, dendanya 200 juta. Bayangkan kalau orang merasa dijatuhkan kehormatannya, presiden merasa bahwa ucapan daripada Pak Ketua misalnya atau saya itu kemudian merasa dihina, merasa diserang harkat martabatnya, itu kan bisa menjadi delik aduan. Dan lagi-lagi untuk untuk dalam konteks menafsirkan kata menghina dan kata-kata menyerang itu sangat-sangat multitafsir. Dan itu tergantung bagaimana perasaan seseorang. Misalnya bisa jadi Anda menghina saya tapi saya tidak merasa terhina, dan bisa jadi sebaliknya. Dan itu yang jadi masalah di pasal-pasal itu, pasal 240 ayat 1 dan 218. Kemudian ada lagi pasal yang tentang 256. Jadi pasal 256 ini lebih parah lagi, karena ini sangat berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum. Jadi pasal 256 itu mengatakan kurang lebih bahwa setiap orang atau kelompok yang kemudian di depan umum
yang sebelumnya tanpa memberitahukan pihak berwenang, dalam hal ini misalnya aparat kepolisian, demo ini pokoknya, demo ya. Toh, kemudian melakukan pawai atau semacamnya atau unjuk rasa demonstrasi, kemudian kegiatan itu mengganggu kepentingan umum, itu bisa dikenakan pidana penjara, kalau tidak salah 6 bulan, setengah tahun. Meskipun agak ringan, tapi saya kira ini jadi persoalan. Iya, betul. Karena di sisi lain konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, di sisi lain sebenarnya cara mengintervensi itu semakin kuat lewat pasal 256 ini. Kenapa semakin kuat intervensinya pemerintah? Karena yang dulunya hanya pemberitahuan, penting ada pemberitahuan, sekarang dikenakan sanksi pidana dan denda. Dendanya 10 juta juga. Jadi mahasiswa kita mau aksi, mahasiswa mau aksi, menyampaikan pendapat, tapi disuruh bayar 10 juta. Kalau misalnya terjadi chaos. Iya. Dan macam-macam. Ketika aksi itu kan kita tidak bisa menebak seperti apa nanti nih akhirnya aksi. Bisa jadi polisi, aparat, atau orang-orang suruhan daripada pemerintah membuat onar. Dikira lagi dari pihak mahasiswa. Jadi banyak celah untuk memang semakin mengintervensi gerakan mahasiswa, gerakan sosial melalui pasal 256 itu. Dan yang terakhir adalah 188. 188 ini juga lebih parah karena dikatakan bahwa setiap orang yang di depan umum kemudian melakukan aktivitas menyebarkan, kemudian aktivitas mengembangkan paham seperti komunis, bertentangan dengan Pancasila, paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, itu kemudian dapat dipidana 4 tahun. Jadi bayangkan sampai besarnya kuatnya intervensi pemerintah hari ini, Pak Ketua, itu sampai dalam proses untuk mengembangkan pikiran. Jadi pemerintah bukan cuma masuk di ranah kasur mengatur tentang perzinaan tapi juga sudah mengintervensi pikiran. Jadi orang-orang disuruh berpikiran Pancasila. Sebenarnya bagus, tidak ada masalah, tapi bukan berarti orang disuruh berpikiran Pancasila, bukan berarti dilarang untuk berpikir yang lain. Nah, jadi tapi satu sebenarnya latar belakang yang saya dapat daripada pasal 118 ini, bahwa ada ketakutan yang berlebih di pihak pemerintah bahwa paham-paham yang bertentangan itu kemudian sebenarnya menjadi ancaman untuk mereka. Jadi wajar saja ketika pasal itu kemudian diteken dan disahkan. Meskipun dari kadar transparansi kemudian partisipasi publik itu sangat-sangat kurang. Nah, sehingga wajar saja karena kita merasa dan selalu menggaungkan bahwa kita menganut sistem demokrasi, padahal sebenarnya melalui salah satunya adalah alat untuk produk hukum itu justru membungkam demokrasi. Jadi itu paling tidak 4 pasal yang menurut saya berkaitan erat dengan kebebasan berpendapat. Itu mungkin, Pak. Masya Allah. Panjang perbincangan kita teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat tadi semua topik-topik kita ini karena nama channelnya Pak Ketua Lentera Komunikasi. Sebenarnya kata kuncinya di komunikasi. Jadi kita di Lentera Komunikasi ini sekira sebagai penutup, sampaikan ke teman-teman, kita ingin mengedukasi apapun soal-soal komunikasi. Jadi soal-soal seperti hoax, kebebasan berpendapat, ini kan bagian dari komunikasi semuanya, dan itu yang coba kami edukasi ke teman-teman. Terima kasih banyak sama-sama Pak Ketua atas ngobrol santainya. Walaupun saya kira topiknya rada-rada berat ya, semoga bisa difahami. Semoga teman-teman dapat perspektif lah. Insyaallah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.